Hai semuanya, saya Putri Carolina Malingkas dari kelompok 2. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pemberitaan kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan jalan hidup yang benar. Pesan utamanya adalah kasih, pengampunan, dan pertobatan. Dalam Markus 1 ayat 15 berkata, "Waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam Matius 4 ayat 17 berkata, "Sejak waktu itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan yang kedua, mujizat dan penyembuhan. Yesus melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan orang sakit sebagai tanda kekuasaannya dan bukti bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia. Mujizatnya juga menunjukkan belas kasih Allah terhadap umat manusia yang menderita. Dalam Matius 9 ayat 35 berkata, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat mereka, memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit serta kelemahan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-7 berkata, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan yang ketiga, penebusan melalui kematian di salib. Karya Kristus puncaknya adalah pengorbanannya di salib. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia sebagai pemenuhan nubuat Mesias yang harus menderita demi keselamatan manusia. Dalam Matius 20 ayat 28 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang keempat, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Ini menjadi dasar pengharapan hidup kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22 berkata, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22 berkata, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Matius 28 ayat 5-6 berkata, Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia sudah bangkit, seperti yang telah dikatakannya. Yang kelima, kenaikan Kristus ke surga dan janji kedatangannya kembali. Setelah kebangkitan, Yesus naik ke surga dan janjinya untuk kembali lagi, menegaskan harapan akan penyempurnaan kerajaan Allah di masa depan. Referensi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 berkata, Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Berikutnya dalam Yohanes 14 ayat 3 berkata, Dan apabila aku pergi dan mempersiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Kita masuk dalam beberapa referensi. Yang pertama dari Dr. Nico Nyoto, buku Karya Kristus. Penebusan yang sempurna. Buku ini membahas tentang bagaimana karya Kristus sebagai penebus menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Penulis mengupas tentang penebusan dosa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Referensi yang kedua, Dr. Stephen Tong, buku Kristus Penebus Dunia. Buku ini menekankan pada pemahaman teologi Kristen tentang karya penebusan Kristus melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dr. Stephen Tong menjelaskan karya Kristus secara mendalam dengan penekanan pada pengaruhnya terhadap keselamatan umat manusia. Referensi yang ketiga, Dr. R.M. Suprapto, buku Karya Kristus dalam Perspektif Reformat. Dalam buku ini, Dr. R.M. Suprapto mengulas karya Kristus dan perspektif teologi reformat, terutama penebusan melalui salib dan bagaimana hal ini membentuk doktrin keselamatan dalam tradisi reformat di Indonesia. Referensi yang keempat, Dr. Herman Hidayat,
Buku Teologi Kristen. Pemahaman tentang karya Kristus. Buku ini memberikan pemahaman tentang karya Kristus dalam konteks teologi sistematik. Penulis menjelaskan berbagai aspek karya Kristus seperti penembusan, pengorbanan, dan bagaimana hal itu mengubah kehidupan umat Kristen. Referensi yang kelima, Dr. Pendeta Willem Watung. Buku Karya Kristus dalam Konteks Misi. Buku ini membahas karya Kristus dalam konteks misi dan penyebaran Injil di dunia. Dr. Pendeta Willem Watung menjelaskan bahwa misi Kristen tidak terlepas dari karya penebusan Kristus yang menjadi dasar untuk penginjilan dan pemberitaan kabar baik kepada umat manusia. Kesimpulannya, karya Kristus mencakup pemberitaan Injil, mujizat pengajaran, penebusan melalui kematiannya di kayu salib, kebangkitannya yang mengalahkan maut, serta pengutusan Roh Kudus untuk membimbing umatnya. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membawa mereka kepada hidup yang kekal bersama Allah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Shalom, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Chelsea Berkipas. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan dengan materi umat Tuhan di Perjanjian Baru. Latar belakang, dalam Perjanjian Baru, umat Allah mencakup mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan melalui iman itu. Konsep ini berkembang dari Perjanjian Lama, di mana umat Tuhan adalah bangsa Israel, namun dalam Perjanjian Baru umat Tuhan tidak terbatas pada satu bangsa atau ras, melainkan mencakup semua orang yang percaya kepada Yesus, baik Yahudi maupun kafir. Jadi, umat Allah dalam Perjanjian Baru adalah yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Umat Allah disebut gereja yang dianggap yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Umat Allah disebut gereja yang dianggap sebagai tubuh Kristus di dunia, karena dia terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Yang kedua, melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan menjadi anggota umat Allah yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Yang ketiga, panggilan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Umat Allah dipanggil untuk hidup menurut ajaran Kristus, mengasihi sesama, dan berpegang teguh pada kebenaran Injil yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Yang keempat, persekutuan dengan Tuhan. Umat Tuhan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan yang disebut Bapa, yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 26. Dan yang terakhir, umat Allah dalam Perjanjian Baru adalah mereka yang dipanggil dan diterima oleh Allah menurut iman kepada Yesus Kristus. Dan dalam materi ini, saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan makna umat Tuhan dalam konteks Perjanjian Baru. Yang kedua, bagaimana cara umat Tuhan dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam Perjanjian Baru. Dan kita masuk dalam pembahasan yang pertama, apa definisi dan makna umat Tuhan dalam konteks Perjanjian Baru. Yang pertama, dipilih Sang Allah. Untuk umat Tuhan merupakan orang-orang yang dipilih dan dipanggil Sang Allah sebagai miliknya. Misalnya yang dijelaskan pada surat-surat Rasul pada Perjanjian Baru. Dan yang kedua, panggilan buat hayati kudus. Umat Tuhan dipanggil buat hayati pada kesucian dan berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus Kristus. Kasih sebagai karakteristik primer yang membedakan mereka menjadi umat yang dipilih Sang Allah. Dan yang ketiga, keselamatan pada Kristus. Dalam Perjanjian Baru, umat Tuhan diselamatkan Sang Hadiah Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menunjuk dalam hayati baru dan interaksi yang penuh menggunakan Allah, dan dikutip dari buku Denny H. Xiao, buku Menjadi Umat Tuhan. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, bagaimana cara umat Tuhan dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam Perjanjian Baru. Dan yang pertama,
Panggilan melalui Injil. Umat Tuhan dipanggil untuk menerima Injil sebagai kabar baik dari Allah. Panggilan ini datang melalui penginjilan dan perwartaan firman Tuhan yang mengarah pada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus yang terdapat dalam Roma 10 ayat 14 sampai dengan 15. Dan yang kedua, anugerah Allah. Panggilan Allah untuk menjadi umatnya tidak bersifat berdasarkan perbuatan manusia, melainkan berdasarkan anugerah dan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, seperti yang dijelaskan dalam banyak surat rasul seperti dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dan yang ketiga, iman sebagai respon panggilan. Panggilan Allah menurut respon dari setiap individu melalui iman kepada Kristus Yesus. Umat Tuhan dipanggil untuk hidup menurut ajaran Kristus dan mengikutnya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang ditujukan dalam Injil dan ajaran-ajaran Paulus. Dikutip dari buku Paul B. Budi, buku Tuhan Memanggil Umatnya. Dan dalam materi ini saya mengambil beberapa referensi. Yang pertama, Denny Hasiau. Umat Tuhan adalah suatu komunitas yang dipanggil oleh Tuhan karena anugerahnya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Identitas umat Tuhan tidak didasarkan pada suku, namun pada iman kepada Kristus Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dan yang kedua, Paul B. Budi. Dalam perjanjian baru, umat Allah adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya. Gereja mewujudkan umat Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kesatuan serta menjadi saksi Kristus di dunia. Dan yang ketiga, John Surya. Umat Tuhan adalah mereka yang terpanggil untuk hidup kudus dan menjadi terang dunia sebagai umat Allah. Gereja harus menampilkan karakter Kristus dan mencerminkan kasih dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, Dr. A.M.S. Chandra mengidentifikasi umat Tuhan sebagai mereka yang ditebus oleh darah Yesus dan dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Anda dipanggil untuk hidup sebagai sesuatu dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan yang ketiga, dari pendeta Dr. A.A. Lumban Tobing menekankan bahwa umat Tuhan adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam komunitas dengan Kristus. Gereja adalah tempat di mana umat Tuhan bertumbuh dalam iman dan pengetahuan mereka akan Tuhan. Dan dalam materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa umat Allah dalam perjanjian baru adalah komunitas orang-orang yang dipilih oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, dipanggil untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan kekudusan, untuk menyebarkan Injil, dan kami memilih tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan yang mencerminkan siapa kita, nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk dipakai dalam materi saya, yaitu Umat Tuhan di Perjanjian Baru. Shalom, saya Antonio Junior Pondaak dari kelompok 2. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema amilenialisme. Amilenialisme dalam konteks teologis merujuk secara khusus pada pandangan atau penafsiran masa depan mengenai kedatangan kerajaan Allah. Artinya, amilenialisme menekankan bahwa kerajaan Allah tidak secara harfiah datang ke bumi, tetapi sudah hadir dalam kehidupan orang melalui tindakan pelayanan kasih dan dalam kehidupan tubuh Kristus. Itu merupakan pendapat teoritis. Dalam teologi Kristen, Amerikanisme terbagi menjadi premilenialisme, kepercayaan bahwa kerajaan Allah akan datang setelah masa penderitaan yang besar. Dan menurut postmilenialisme, kepercayaan bahwa kerajaan Allah akan datang setelah masa karakter moral dan spiritual. Hal ini kontras dengan pandangan yang akan datang atau kemajuan. Amilenialisme berfokus pada pemahaman bahwa kerajaan Allah dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama dan akan selesai pada kedatangan kedua. Akibatnya, pemahaman Amerikanisme tidak mengarah pada pemerintahan 1000 tahun secara harfiah di bumi, namun lebih fokus pada kerajaan Allah yang terjadi dalam kehidupan iman Kristen sepanjang sejarah.
Rumusan masalah, bagaimana Alkitab menggambarkan kerajaan Allah yang sudah ada dalam kehidupan umat percaya sesuai dengan pandangan amilenialisme. Apa peran gereja dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia menurut perspektif amilenialisme berdasarkan ajaran Alkitab? Bagaimana pemahaman amilenialisme mengenai eskatologi dan kedatangan Kristus yang kedua sesuai dengan ajaran Alkitab? Pembahasan yang pertama, Alkitab menggambarkan kerajaan Allah yang sudah ada dalam kehidupan umat percaya sesuai dengan pandangan amilenialisme. Dalam pandangan amilenialisme, kerajaan Allah dianggap sudah ada sejak kedatangan Yesus Kristus pertama kali. Itu berarti bahwa kerajaan Allah bukanlah suatu pemerintahan fisik yang akan datang di masa depan, tetapi sudah hadir di tengah umat percaya melalui karya Yesus dan melalui kehidupan gereja. Umat percaya sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa orang percaya sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah melalui karya penyelamatan Kristus. Kerajaan Allah bersifat rohani dan dimulai dalam kehidupan orang percaya yang telah diselamatkan. Kristus menghadirkan kerajaan Allah melalui pekerjaannya. Matius 12 ayat 28. Dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah sudah datang melalui karyanya, dan ini dimaksudkan bahwa kerajaan tersebut telah dimulai melalui pelayanan dan kuasa Kristus yang mengalahkan kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Kedua, apa peran gereja dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia menurut perspektif amilenialisme berdasarkan ajaran Alkitab? Dalam perspektif amilenialisme, peran gereja sangat penting dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Amilenialisme mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah mulai hadir dengan kedatangan Yesus Kristus pertama kali, dan gereja sebagai tubuh Kristus berfungsi untuk memperkenalkan dan menyebarkan kerajaan ini melalui kehidupan orang percaya. Meskipun kerajaan ini bersifat rohani, gereja memiliki tugas untuk menghidupi dan menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah melalui pengajaran, pelayanan, dan hidup dalam iman yang setia. Sebagai representasi kerajaan Allah di dunia, Matius 5 ayat 14-16, ayat ini menunjukkan bahwa gereja sebagai tubuh Kristus bertugas untuk menjadi terang dunia, memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah, dan memberikan dampak positif di masyarakat. Menjadi saksi dan pengembaran Injil, Matius 28 ayat 19-20, ayat ini menceritakan bahwa gereja diberi mandat untuk memberitakan Injil dan membimbing orang percaya dalam hidup yang sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Melayani dan mengasihi sesama, Matius 25 ayat 35-40, ayat ini memberikan pengertian melalui melayanan kepada sesama. Gereja menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah yang mengedepankan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Menumbuhkan kehidupan rohani yang sesuai dengan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, gereja membantu umat percaya untuk hidup dalam kebenaran dan kedamaian, menciptakan masyarakat yang mencerminkan kerajaan Allah. Yang ketiga, bagaimana pemahaman amilenialisme, eskatologi, dan kedatangan Kristus yang kedua sesuai dengan ajaran Alkitab. Dalam pemahaman amilenialisme, eskatologi berkaitan dengan penyempurnaan kerajaan Allah yang sudah dimulai dengan kedatangan Kristus pertama kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali membawa pemulihan dan penyempurnaan kerajaan tersebut dalam hidup kekal dan penghakiman terakhir bagi umat manusia. Tidak ada masa milenium literal, melainkan penggenapan penuh kerajaan Allah yang dimulai dengan kedatangan Yesus dan akan disempurnakan pada kedatangannya yang kedua kali. Alkitab menunjukkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan membawa penghakiman dan penyempurnaan hidup kekal dan pemulihan dunia yang baru. Kerajaan Allah sudah dimulai melalui kedatangan Yesus Kristus. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah umat percaya, yaitu melalui kedatangannya. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan fisik yang dapat dilihat secara lahiriah, tetapi kerajaan rohani yang ada dalam kehidupan orang percaya. Penyempurnaan kerajaan Allah pada kedatangan Kristus yang kedua, Wahyu 21 ayat 1-4. Ayat ini berbicara tentang kedatangan langit dan bumi yang baru setelah kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yang membawa penyempurnaan kerajaan Allah di dunia ini dan menandakan penyelesaian dan pemulihan dari segala sesuatu dalam kerajaan yang kekal. Kedatangan Kristus yang kedua akan menghadirkan penghakiman. Matius 25 ayat 31-34 menceritakan bahwa penghakiman terakhir yang terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini menunjukkan bahwa
pada saat kedatangannya, Kristus akan menghakimi setiap orang berdasarkan iman mereka. Referensi Esau dan Yakub, teologi buku ini. Esau dan Yakub, teologi eskatologi Kristiani oleh Dr. M.H. Sihombing. Buku ini membahas berbagai pandangan tentang eskatologi dalam teologi Kristen, termasuk amilenialisme dengan perspektif dari berbagai aliran gereja di Indonesia. Sihombing juga menjelaskan bagaimana pemahaman tentang kerajaan Allah berkembang dalam teologi Kristen. Pandangan eskatologi dalam Perjanjian Baru oleh Dr. Panggabean menawarkan penjelasan tentang berbagai pandangan eskatologi, teologi Kristen termasuk amilenialisme dengan merujuk pada teks-teks Alkitab dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan konteks gereja Indonesia. Kesimpulan, amilenialisme adalah pandangan teologis yang mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama kali dan terus berkembang melalui gereja di dunia ini, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Dalam pandangan ini, kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa penyempurnaan kerajaan Allah dan pemulihan dunia yang baru. Tanpa adanya periode milenium, literal di dunia gereja memiliki peran penting dalam mewujudkan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil, pelayanan, dan hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Shalom.